Apa jadinya pengguna iPhone membuat 3 lalu pindah ke satu kamera? Gimana rasanya pakai iPhone tertipis di dunia? Senyaman itukah? Baterai kayak gimana? Awet nggak ya? Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinies. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin iPhone Air, iPhone tertipis yang pernah ada. Dan sebenarnya bukan cuma sekedar tipis sih. Ada beberapa hal spesial yang bikin doi itu kayak sangat menarik untuk dilirik gitu ya. Dan juga ada beberapa sedikit catatan. So, langsung kita tonton videonya sampai akhir. Buat gue yang hobinya kayak nyoba smartphone baru, pas tahu ada iPhone Air tuh kayak rasanya angin segar gitu ya. Wah, ada mainan baru nih, teknologi baru nih. Penasaran itu sama smartphone ini, pengen nyobain gitu ya. Dan ya akhirnya kita cobain iPhone Air 1 terabyte. Sombong amat. iPhone Air ini kayak tipis banget, cuma di 5,6 mm aja dengan berat 165 gram. Bagian si rangkanya ini tuh dengan titanium grade 5 yang dibuat glossy gitu ya. Yang seakan doi itu kayak mau menonjolkan gue tuh elegan dan semewah itu loh. Ini lebih dari sekedar smartphone tipis ya, kenanya kayak bener-bener inovasi desain, feel digenggam pun rasanya kayak mahal gitu. Apalagi bagian back cover ini juga kan menggunakan ceramic shield juga kan. Nanti ya kalau teman-teman mampir ke Erafone, mampir ke iBox ataupun di Gmap gitu ya, coba aja gitu genggam dan rasakan keindahan dan kemewahannya. Itu kayak punya apa ya, daya tarik tersendiri gitu loh teman-teman. Karena doi itu tipis, hampir semua komponennya tuh ada di bagian plato ini ya. Ini kayak bagian chipnya, bagian speaker, terus apalagi kamera, mic gitu ya, semuanya ada di pada bagian sini. Bener-bener kayak bodinya tuh tipis banget, soalnya nih kalau kita perhatiin kayak cuma selebar kayak USB-C aja. Kebayang nggak tuh tipisnya? iPhone Air ini tuh kayak khusus dibuat untuk eSIM ya teman-teman. Jadi kayak kalian tuh nggak bisa menyematkan SIM fisik di sini. Jadi kalau bener-bener kayak mau pindahan dari nomor utamanya itu SIM fisik ke sini ya tinggal datang aja lah ke operator selulernya. Atau kalau pribadi akhirnya gue kayak beli eSIM dan ternyata sat-sat simple aja, langsung bisa nih. Nah, untuk kebutuhan dailynya ini tuh beneran seasik itu ya guys. Kayak ditambah lagi sama kegemasan iOS 26, ini kayak ala-ala glass gitu ya. Unyu terasanya suka deh. Untuk aktivitasnya di iPhone Air ini terasa leluasa di layar yang cukup lega 6,5 inch dengan kualitas layar ya udahlah ya khas iPhone yang manjain mata banget. Refresh rate pun dikasih 120 Hz, jadi kebayang lah smoothnya. Dan ini gue ngerasa kayak cukup terang layarnya walau di kondisi kayak outdoor dan berasa kayak lebih anti reflektif gitu. Paling pada saat nonton sih gue kayak butuh penyesuaian, ini suaranya mana ya? Lupa, ternyata suara ada pada bagian sebelah atasnya. Speakernya kayak cuma satu gitu loh guys, jadi kayak butuh penyesuaian. Tapi so far secara kualitas suara sendiri udah bagus kok. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau misalkan dual speaker. Kalau untuk pelindungan layar tuh menggunakan ceramic shield tuh, dan ini gue ngerasa kayak belum menggunakan tempered glass. So far sih aman ya teman-teman, kayak terbukti gitu ya kuatnya. Dan ini meski tipis, si Apple juga kayak tetep nyematin si kamera kontrol, tapi cuma secuil banget ya teman-teman. Ini gue ngerasa kayak feel pada saat megangnya itu nggak seenak di 16 Pro sebelumnya. Kayak ini mana sih gitu. Lanjut bagian kameranya, ini jujur awalnya tuh gue kayak ini apa sih ya, harganya kok kayak di atasnya base model tapi kok kameranya cuma satu, minimal 2 lah, kasih ultrawide gitu ya, mungkin nextnya kali ya. Tapi emang setelah gue pikir-pikir si iPhone Air ini tuh mungkin kenanya ya bisa jadi kayak buat kalian yang kemarin-kemarin tuh pakai iPhone ternyata pada kenyataannya tuh jarang menggunakan lensa ultrawide, terus kayak jarang pakai tele, boro-boro ngerti gitu misalnya ya. Nah, cocok tuh menggunakan si iPhone Air ini karena ya walaupun kamera tuh jomblo, sangat bisa diandalkan kok, kayak terasa jernih gitu ya dengan 48 megapikselnya. Dan sebenarnya kalau kita cek di bagian mode kameranya yang di bawahnya tuh ada opsi 2 kali digital zoom gitu. Terus ada juga mode portrait pun ada, paling yang portrait video sih ya yang belum ada di sini. Dan tentunya yang baru itu ada dual capture. Ini kayak bisa rekam kamera depan dan kamera belakang secara sekaligus. Saat ini sih belum bisa di switch gitu ya. Jadi kayak bener-bener yang dominan itu ya di kamera belakangnya. Fitur ini bakal cocok banget buat teman-teman yang kayak suka ngevlog secara instan gitu ya, bisa rekam abadikan momen keseruan gitu ya secara sekaligus, kamera depan dan kamera belakang secara
bersamaan. Mungkin kalau yang di seri Pro-nya itu bakal lebih seru lagi untuk kebutuhan kayak nonton konser gitu ya, karena kan lebih jauh tuh zoomnya dan tetap bisa kayak kasih ekspresi kita tuh kayak gimana sih serunya gitu. Dan ini dia beberapa sampel fotonya. So far gue fun nih foto-foto pakai iPhone Air. Karakter iPhone itu berasa banget gitu ya, terasanya detail, dynamic range-nya luas, dan ini ternyata secara nggak sadar gue tuh sering juga loh pakai 2 kali digitalnya. Nah ini buat teman-teman yang nanya soal watermark, memang ini by default tuh belum ada ya teman-teman, jadi kita nggak bisa nyalain watermarknya, tapi kalian tuh bisa download aplikasi Lit gitu ya, di App Store juga ada kok. Dan tentu kemarin tuh gue sempet juga explore bagian fotografi stylenya, jadi ini salah satu andalan juga sebenarnya buat edit secara instan gitu ya. Dan yang baru terus ini adanya photographic style bright gitu ya, jadi lebih glowy gitu ya rasanya. Dan ini rasanya bakal cocok sih buat teman-teman yang mungkin suka selfie terus suka pakai filter. Di sini cukup pakai mode bright aja udah cukup glowing. Nah ngomong soal kamera depannya, sekarang itu dengan 18 megapiksel center stage kamera yang bakal nyesuaiin orientasi foto tergantung berapa banyak sih orang yang ada pada frame. Ini memungkinkan kita tuh kayak bisa selfie ramean gitu ya, set gitu ya, tanpa harus kayak ubah posisinya. Rasionya kan bisa kalau misalkan foto ramean kita posisi rubah kayak gini, itu nggak perlu lagi karena biar doi lah yang bakal menyesuaikan. Wah ini sih selfie ramean terasa lebih seru. Dan buat nikmatin itu kalian tuh kayak mesti banget nyalain bagian yang sini teman-teman, dipilih yang on, jadi biar doi yang bakal nyesuaiin secara otomatis. Dan ini sebenarnya kayak mirip-mirip tuh kayak di kamera depannya iMac gitu ya. Kenapa bisa kayak gini ya, karena kamera depan itu sekarang dengan sensor yang bentuknya kotak gitu ya, jadi kayak bisa ngasih opsi 4 orientasi di kamera depannya. Ingat ya, ini otomatis loh, keren. Oke, ini contoh perekam videonya nih. Ini settingannya 4K 60 fps. So far mungkin buat temen-temen yang nggak terlalu butuh pada kenyataannya, nggak butuh ultrawide, nggak butuh tele, ini kamera belakangnya utama maksudnya ya, itu udah enak sekali loh. Sebenarnya dia juga ada 2 kali digital gitu, bakal kayak gini hasilnya. Coba zoom lagi, montok maksimal di 6 kali ya, kayak gini. Gimana? Balik ke 1. Oke, sekarang kita coba videonya di malam hari. Tadi kita udah jalan-jalan sore, kita tes ini itu, tes banyak HP dan kita mau cek flare-nya. Katanya sih beberapa teman-teman tuh masih nemuin dan ya masih ada. Jadi tipsnya adalah carilah yang tidak terlalu banyak lampunya. Simpelnya gitu sih ya. Tetap terang, tetap jernih, tetap detail nggak sih? Coba aja cek. Oke, aman, nice. Dan kalau ini contoh perekaman videonya di malam hari bakal kayak gini. Nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak udah lebih apa ya, berteman dengan kamera depannya. Kalau dulu kan kayak atau gimana gitu ya biar tetap glowing, tapi ini sekarang tuh tetap ngerasa udah ngerasa lebih glowing gitu dibandingin kayak dulu tuh. Kerasa nggak sih foto pakai kamera depannya tuh agak gimana gitu, sekarang udah lebih jernih, nggak perlu pakai filter lagi. iPhone Air ini tuh menariknya ya, walaupun doi itu tipis gitu ya, kamera cuma 1, tapi performanya itu ngebut terbilangnya karena menggunakan chip yang sama di seri Pro, alias menggunakan chip A19 Pro. Jadi secara performanya tuh ya ngebut layaknya Pro. Ada beberapa pilihan storage juga sebenarnya, ini minimal 256 dan saat ini gue pakai tuh yang 1 TB. Cara penggunaan daily tentu ya powerful sekali gitu ya, smooth parah. Untuk benda-benda aplikasi tuh enak banget. Editing content short juga nyaman terbilangnya teman-teman ya. Selain powerful, ringan juga kan, jadi kayak kita tuh megang genggam lama-lama doi itu enak aja gitu, nyaman, rasa ergonomis, ringan, tipis gitu ya. Ya minimal si jari kelingking teh kayak berkurang lah bebannya, nggak yang berat sekali itu. Tapi ini kalau misalkan kalian perhatiin, kita coba main game, grafiknya tuh terasanya tuh nyaman dipandang gitu, terasa jernih, termasuk yang smooth juga. Paling ya kalau misalkan mainnya terlalu lama gitu ya, suhunya tuh agak meningkat tuh, khususnya pada bagian si platonya ini. Nah dari penggunaan daily yang tadi gue ceritain, ternyata ini baterainya tuh di luar ekspektasi sih. Cukup irit mengingat baterainya tuh kalau kita cek di GSM Arena kayak cuma 3.000-an gitu. Tapi kalau disuruh kayak uji nyali beneran bawa HP ini gitu ya, seharian di luar untuk tag foto, untuk upload sosial media, untuk chatting kerjaan sana sini, aduh gue agak khawatir sih ya sebenarnya. Ya intinya sih si iPhone Air ini baterai termasuk yang irit mengingat
kapasitas baterai yang setipis ini gitu ya. Dan ini gue kemarin juga sempet cobain juga beberapa aksesorisnya. Favorit gue sih pakai clear case-nya ya, itu kayak terasa tetap tipis loh ya. Dan sebenarnya ada juga tuh bumpernya, jadi buat teman-teman yang kayak pengen tetap ngerasain keindahan kemewahannya gitu ya, tapi tetap terlindungi pada bagian sudut-sudutnya. Nah tuh bisa tuh pakai yang bumper case. Oke, itu tadi cerita gue saat nyobain iPhone Air, sangat-sangat nyaman dan ini gue apresiasi banget ya bisa hasilin smartphone setipis, sepowerful dan nyaman gitu ya. Meski dengan beberapa sedikit catatan, terutama ya pada bagian si kameranya. Moga-moga ketemu pendamping gitu ya ke depannya biar nggak jomblo. Nah, karena gue tuh dalam hariannya kayak bisa bawa beberapa smartphone, jadi rasanya gue bakal tetap pertahanin pakai si iPhone Air ini gitu ya, karena ya itu udah terlanjur nyaman gitu ya pada saat penggunaannya. Terus kalau misalkan butuh ultrawide, butuh tele kayak gimana kak? Ya udah gampang, tinggal ambil HP sebelahnya gitu ya. Karena kalian pasti tahu lah ya, smartphone sekarang tuh inovasinya lagi gokil-gokilan, zoomnya lagi jauh-jauhan, itu bisa jadi kayak kombinasi yang oke lah ya. Jadi smartphone tipis dengan kemampuan rekaman video yang sangat-sangat baik gitu ya, dan juga HP lain yang dengan kemampuan zoom dan portraitnya yang pokoknya itu bakal jadi kombinasi yang pas lah. Sip, itu tadi pendapat gue tentang iPhone Air. Kalau kalian sendiri ada pendapat lain apa? Boleh aja tulis kolom komentar. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.